Yuk kita tengok negara lain, mulai dari tetangga kita Malaysia sudah lebih dulu menggulirkan program makan gratis. Malaysia diberi nama Bantuan Makanan Bermasak yang sudah dimulai sejak 1971. Ada anak yang ayamnya nggak dimakan karena kata dia rasanya aneh. Ada juga yang Jadi kalau emang sehari-hari nggak suka tempe atau gimana? Apa ini? Memang nggak suka tempe? Ukur ya. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada diberikan kesehatan ya, dipermudahkan, dilancarkan segala urusannya. Oke teman-teman, nah itu hari Sari pernah membahas juga kan soal makan siang gratis untuk anak sekolah di Indonesia. Nah, ada yang mengatakan dulu kan Malaysia mencemburui makan siang gratis yang sudah mau diterapkan di Indonesia. Ternyata sudah diterapkan pada tahun 2025 ini. Baru saja ya teman-teman. Banyak lah ya sebelum-sebelumnya mengatakan yang tidak tahu ya di Malaysia itu ternyata sudah ada terlebih dahulu sejak tahun 1900-an ya teman-teman. Kita ini baru saja sudah berlagak sombong, baru saja diterapkan Januari ini. Beberapa minggu ini saja ya baru dijalankan, terap kembali. Ada juga netizen yang tak tahu kan, pasti Malaysia nanti ikut-ikutan. Ada yang berkomentar, pasti Malaysia nanti iri, kita sudah ada program makan gratis. Banyak itu ya, nanti Sari tunjuk buktinya. Mungkin yang tak tahu, kita bagi faktanya ya. Ternyata Malaysia sudah lama sebelum Indonesia menerapkan hal ini. Janganlah gitu kan, padahal negara-negara lain pun sudah ada. Kita baru saja sudah berlagak sombong ya. Oke teman-teman, kita tonton dulu bagaimana beritanya, nanti kita akan bahas. Oke. Netizen Malaysia bandingkan makan gratis di Malaysia dengan Indonesia. Katanya sistem mereka sudah sangat canggih. Wow, sudah pakai QR ya. Student QR. Wow, tinggal scan saja boleh ambil macam tuh. Tak payah ambil-ambil lagi, dihantar-hantar lagi. Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat, ya? Anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Berani dan kali 1 ya? kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu ya? Caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh, sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Bang, kalau anak sekolah nggak doyan sama makan siang gratis, itu pada dibuang apa gimana? Menarik nih. Karena itu, program makan bergizi gratis dimulai. Dan muncul video-video kayak gini. Ada anak yang ayamnya nggak dimakan karena kata dia rasanya aneh. Ada juga yang dicecer sama gurunya karena dia nggak mau makan kayak gini. Kasian banget. Dia ditanya-tanya, kenapa nggak mau makan? Dan mukanya tertekan. Ada juga yang ditanya, dari semua menu ini, makanan apa yang paling disuka? Dia jawabnya, jeruk. Berarti dari semua hasil masakan ini, yang dia suka justru yang nggak dimasak. Nah, dari hasil-hasil interview ini kita bisa lihat kalau ada aja makanan yang nggak habis. Terus kalau nggak habis begini dikasih ke siapa? Waktu video ini dibikin sih belum ada data makanan ini dibuang atau enggak. Yang ada itu berita ini. Darurat, sampah makanan orang ini tembus ratusan triliun. Indonesia juara 1 penghasil food waste per tahun di ASEAN. Berarti limbah makanan dari kita tuh banyak banget. Jangan ditambah lagi. Jadinya adik-adik walaupun nggak doyan dimakan aja lah ya. Soalnya biar negara kita nggak buang-buang anggaran juga. Netizen komen, tebak jumlah food waste program makan gratis. Solusinya gaslighting penerima dengan tidak bersyukur. Selain food waste, penasaran sama pemeliharaan sanitasi plus hygiene dapurnya juga. Karena ini kegiatan massal, resikonya juga bisa massal. Racunan massal misalnya. Karena waktu masih trial kemarin aja udah kejadian. Udah kejadian. Coba dengar pendapat kamu. Oh ini dia tak mau makan itu. Nggak suka
Emang nggak suka tempe ya? Nggak suka makan sayur? Sayurnya juga nggak suka? Nggak suka? Sukanya makan sayur apa? Wortel? Hah? Sayur kangkung? Sukanya makan kangkung. Request pula deh ini ya. Kangkung katanya. Makan buncis nggak suka? Wortel? Mesti makan sayur biar sehat. Tapi tahunya tadi dimakan ya, tahunya? Enak, tahunya senang. Tahunya dimakan ya? Tapi tadi Nggak suka sudah dia, sarapan ya, aduh, makan apa adek sarapan? ini. Makan nasi goreng. Hah? Sarapan nggak tadi? Sarapan apa? Nasi goreng. Oh, masih kenyang. Jadi nanti dimakan ya, di rumah dimakan ya, dihabisin ya. Tapi ini mau dibawa nanti diambil wadahnya. Besok pakai yang itu stainless itu dibawa. Jadi boleh kalau besok misalnya nggak mau makan bawa kotak kue Tempat, iya. dan dibawa pulang dipindahin. Sudah di rumah sarapan nasi goreng. Tapi kalau emang sehari-hari nggak suka tempe atau gimana? Apa ini? Memang nggak suka Sudah tempe? diukur ya. Ini Sukanya apa, ayam gitu? ukurnya kan SPP Ayam mau? ya. Tahu? Itu sudah diukur Tadi satu tahunya Ayam dimakan? tapi dikasih tempe sama tahu saja ya. Jatuh. Tahunya jatuh. Oh jatuh, tahu pun jatuh. Dia tak makan-makan ya. Jadi nggak dimakan sama sekali. Jadi sukanya Aduh, ayam. adik. Ikan? Ikan. Oh, tahu tempe nggak suka gitu ya. Ayam Tadi ikan pagi guys. tahunya tadi ada ayamnya kan? Tahunya jatuh, Bu. Oh, Bukan dimakan, Bu. Bukan dimakan tapi jatuh. Tahunya jatuh. Oh. Sengaja ini ya. Iya. Ketawa dia. Kayak Bapak Gibran. Ini Gibran ya. Kelas berapa? Kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Nah itu tadi ya kita sudah lihat yang palingnya adik-adik ini ya kan dicecer, ditanya-tanyain katanya kenapa nggak mau makan, disebabkan kita lihat tadi lauknya seperti ya kalau tak silap Sari, kalau silap diperbetulkan tadi ada nasi putih, lepas tuh ada sayur buncis campur wortel dan juga tahu dan juga tempe sepotong-sepotong ya. Nah dan juga apa tadi buahnya pisang ya teman-teman. Oke, nah si anak ini tak suka mungkin tahu dan tempe itu saja, dia mau ayam ke ayam goreng, ikan goreng seperti itu. Patutnya bersyukur saja lah ya sudah diberi. Tapi ada juga kan mungkin anak-anak itu yang dia pun berkemampuan dan kalau makanan-makanan yang biasa ini mereka tak boleh terima. Karena ya teman-teman di Indonesia itu Sari lihat semua ya, yang untuk yang miskin saja. Gitu, hampir semualah Sari lihat. Oke, nah kita kembali ke Malaysia. Nah tadi dikatakannya kan Malaysia cemburui ya. Dari mana pula asalnya Malaysia cemburui? Mungkin teman-teman yang tidak tahu kan di Malaysia tuh sudah lama ada ya. Tapi yang setahu Sari bezanya kalau yang di Malaysia ini hanya dikhususkan dianggarkan untuk yang kurang berkemampuan ya teman-teman. Kalau yang sudah berkemampuan mereka mungkin sudah cukup ya, ada juga bekal daripada rumahnya, ada boleh bayar, ada boleh mungkin uang lebih untuk membeli makanan. Tapi di sini dikhususkan untuk orang yang kurang mampu seperti itu. Nah ini ya belum lagi tahu fakta sebenarnya, sudah sombong, sudah cakap pula negara orang. Sebenarnya sudah banyak ya daripada negara-negara lain sudah ada program makan gratis macam ini, makan percuma ini, tapi taklah berkuar-kuar kan sampai seluruh dunia mengetahuinya. Dulu video ini daripada media Indonesia sendiri ya. Nah katanya sini menengok program makan gratis di Malaysia, India, Perancis, apa bedanya dengan Indonesia? Dia pun membandingkan ya, media Indonesia pun membandingkan. Kita yang buat perbandingan tak boleh pula. Kalau mereka Oke teman-teman, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jom. Program makan bergizi gratis MBG di era Presiden Prabowo Subianto akhirnya dimulai pada 6 Januari 2025.
Meski ada beberapa catatan di sana-sini, rasanya kita juga patut mengapresiasi program unggulan Prabowo Gibran ini. Yuk kita tengok negara lain mulai dari tetangga kita Malaysia, India, hingga ke benua Eropa di mana Perancis sudah lebih dulu menggulirkan program makan gratis. Bagaimana perbedaannya dengan Indonesia? Dari sisi pelaksanaan dan yang pasti anggarannya. Sebagai pengingat, total anggaran MBG di Indonesia sebesar 71 triliun rupiah yang dibagi untuk pemenuhan gizi nasional 63,36 triliun rupiah dan sisanya untuk dukungan manajemen operasional dengan target 3 juta penerima. Adapun harga per porsi MBG ditetapkan Badan Gizi Nasional sebesar Rp10.000. Oke, kita tengok ke negara terdekat yaitu Malaysia. Program makan gratis di Malaysia diberi nama Bantuan Makanan Bermasak yang sudah dimulai sejak 1971. Masih udah lama ya? Anggaran tahun 2021-2022 sebesar 185,3 juta dolar AS atau setara dengan 2,96 triliun rupiah untuk 1 juta anak sekolah. Biaya rata-rata per porsi makanan tersebut sebesar Rp11.301 yang diberikan 5 hari dalam seminggu. Bantuan makanan bermasak ini diterima oleh 1 juta anak sekolah atau sekitar 13,9% total anak sekolah di negeri jiran itu. Kalau Malaysia tadi 1971 ya, belum lagi saya lahir sudah ada ya program ini di Malaysia. Kita sudah sekarang saya 20 tahun lebih ini baru ada ya, waktu sekolah sehari belum ada. Tapi sebenarnya kena bersyukur juga lah ya untuk anak-anak ke sekolah ya. Kan kita pun dulu, saya pun dulu tidak ada seperti ini. Sekarang ya Sari boleh cakap cukup bersyukur juga lah ya. Walaupun macam kita lihat tadi ya sesederhana itu. Tapi ya disyukuri saja kan. Oke, kita lihat juga daripada negara-negara yang lainnya. Selanjutnya, makan siang gratis di India disebut dengan Pradhan Mantri Posan Sakti Nirman atau PM-Posan. Program yang sudah dirintis sejak 1925 ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi anak-anak sekolah negeri kelas 1 hingga 7. Sudah lama juga. Anggaran makan siang gratis di sekolah untuk periode 2023-2024 di sana sebesar 1,4 miliar dolar AS atau sekitar 21,45 triliun rupiah. Penyediaan makanan di lapangan diserahkan ke badan pemerintah lokal, organisasi guru, dan murid, hingga lembaga swadaya masyarakat. Menurut penelitian di Journal of Development Economics 2019, siswa yang menerima manfaat makan siang gratis selama 5 tahun memiliki kemampuan membaca dan matematika yang lebih tinggi. Terakhir, makan siang gratis di Perancis diberikan hanya untuk 50 kota dari total 35.000 kota di Perancis. Besaran anggaran tergantung masing-masing kota. Pada 2017 misalnya pemerintah Prancis mensubsidi makanan gratis seharga €1 atau sekitar Rp16.900 per porsi. Adapun per tahun Prancis mengeluarkan anggaran hingga 1,5 miliar euro atau sekitar 25 triliun rupiah. Selain 3 negara itu, ada juga negara lain yang menggulirkan program makan gratis bagi anak-anak sekolah, tentu dengan skema dan anggaran yang beragam. Di antaranya Brasil, Finlandia, Swedia, Jepang, Cina, hingga Britania Raya. Banyak negara ternyata. Jadi jika menengok ke Malaysia, India, dan Perancis saja, Indonesia bisa dibilang termasuk agak telat menerapkan program makan bergizi gratis. Sedangkan kalau dilihat dari besaran anggaran per porsi cukup bervariasi di setiap negara. Begitupun dengan jumlah penerimanya, yang ternyata tidak semua anak sekolah bisa merasakan manfaat MBG. Kedepan kita banyak berharap semoga MBG ini memberikan manfaat dan dampak nyata, yaitu peningkatan gizi anak-anak Indonesia. Pelaksanaannya pun mesti terus dievaluasi demi perbaikan. Oke. Seperti itu ya. Sudah banyak daripada negara-negara luar yang sudah menerapkan program ini ya. Kita itu terbilang cukup telat juga ya, baru tahun 2025 terlaksana. Tapi itu sudah sombong pula. Kita bahas ya. Nah, kalau kalian boleh berkomentar ya, komentar dulu. Kalau kalian lebih memilih makanan percuma ataupun gratis itu dibagi kepada setiap murid, setiap student, ataupun hanya kepada murid tertentu saja yang contohnya kurang berkemampuan ya, diberikan kepada mereka. Menurut Sari lebih bagus ya, menurut saya ya. Lain orang juga terserahlah kan, mungkin ada juga yang berpikiran biar aja lah semuanya dibagi sekalian. Menurut Sari itu lebih bagus kepada orang-orang yang berkekurangan ya, berkemampuannya kurang gitu. Disebabkan ya teman-teman, contohnya tadi itu anak lelaki, anak SD tadi itu
kemungkinan dia tuh orang yang cukup berada ya. Dia melihat makanan itu sederhana, makanan tempe dan tahu saja, sedangkan di rumah dia itu ada makan ayam, makan daging, makan ikan ya. Jadi dia rasa tak mau saya makan. Jadi kan mubazir kan. Jadi dibuang terpaksa karena dia tak mau makan gitu ya. Tapi kalau diberikan makanan itu kepada orang-orang yang kurang berkemampuan, mesti sangat bersyukur ya. Sedangkan mereka pikirkan di rumah saja saya tak makan, di sini boleh makan ya, saya makan saja, saya habiskan, saya kenyang, saya bersyukur. Kan? Betul tak teman-teman? Jadi mereka menghabiskannya dengan betul. Tapi kalau orang-orang yang mungkin memang mereka ada juga ya teman-teman, orang-orang kaya tapi mereka bersekolah di sekolah kerajaan, macam sekolah pemerintahan lah, sekolah negeri namanya kalau di Indonesia. Ada juga, tapi mereka diberikan makanan sederhana, macam rasa dia gini aja, lebih enaknya masakan mamaku di rumah, dia pikir. Contohnya tadi itu ya, dan banyaklah Sari lihat murid-murid yang lainnya itu tak mau makanan itu. Katanya tadi ayamnya itu rasanya aneh, dia tak makan. Ada lagi tadi adik-adik sekolah itu dia tak mau makan semuanya, dia hanya mau makan jeruknya saja, urin saja. Oke teman-teman, coba bagi pandangan kalian lah. Itu menurut saya mungkin pandangan kalian itu berbeda lagi, berbeza. Oke, so bagi komentarnya di ruang komen di bawah. Oke, so terima kasih telah menonton video ini. Apa-apapun kalau kita baru memulai, itu jangan kita menyombong kepada orang-orang ya kan. Apalagi menyombong kepada orang yang sudah ada terlebih dahulu itu. Tadi India pun, wow, tahun 1926. Wah, sudah lama sekali ya. Hampir 100 tahun sudah. Tapi itulah ya teman-teman, terpulang. Berikan komentar Anda, komen di bawah. Terima kasih. See you on my next video with me, Miss Sari. Bye.